Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Liga Arab Saudi sulitkan Lukaku dapat klub baru. Romelu Lukaku akhirnya bisa pindah di akhir bursa musim panas. Agen Lukaku Sebastian Ledure menilai hal ini dipengaruhi oleh kehadiran Liga Arab Saudi. Al Hilal dan beberapa klub Arab Saudi lainnya mencoba merekrut Lukaku dengan mengajukan tawaran gila sehingga Chelsea memprioritaskan mereka. Namun Lukaku menolak karena masih ingin bermain di Eropa sampai akhirnya mengamankan kepindahan AS Roma secara pinjaman pada 2 hari jelang penutupan bursa. Verratti bukannya menolak panggilan timnas Italia. Marco Verratti absen memperkuat Italia di kualifikasi Piala Eropa 2024 kali ini. Spalletti mengungkapkan bahwa Marco Verratti bukannya tidak mau membela timnas Italia, namun Spalletti tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan Verratti. Donnarumma tetap starter saat Italia jumpa Ukraina. Donnarumma dikritik karena dianggap bersalah atas terjadinya gol Makedonia Utara dalam hasil seri 1-1. Meski tidak sedikit yang membela Donnarumma, tetapi muncul desakan agar Spalletti memarkir kiper Paris Saint-Germain itu. Akan tetapi Spalletti tidak berniat mengganti kiper nomor satunya. Donnarumma dipastikan masih akan mengawal gawang Italia saat menjamu Ukraina di San Siro pada kualifikasi Piala Eropa 2024. Ini dugaan penyebab Pogba tersandung doping. Paul Pogba tersandung kasus doping. Mantan kepala tim medis timnas Italia Enrico Castellasi mengungkap dugaan bahwa Pogba kurang hati-hati dalam memakai obat atau krim dan semacamnya. Ada kemungkinan ia terpapar nandrolon yang cukup mudah ditemui, termasuk dalam pengobatan anemia. Situasi Sancho dan Anthony rumit, MU dikabarkan incar pemain gratisan ini. Manchester United menghadapi situasi rumit di sektor kanan lini serang. Nah, untuk menutup lubang di sisi kanan itu, MU kabarnya mengincar ex pemain Ajax, Anwar El Ghazi. El Ghazi saat ini berstatus tanpa klub setelah berpisah jalan lewat pemutusan kontrak secara mutual dengan PSV pada 4 September lalu. Sempat tawar MU, pengusaha Finlandia ini ganti incar Inter Milan. Pengusaha Finlandia Thomas Ziliasus tertarik membeli Inter Milan dari Saning. Ziliasus sebelumnya sempat ikut menawar Manchester United. Ia mengajukan proposal lebih dari 4 miliar pound sterling, namun kemudian mundur dalam persaingan di tahap lanjutan. Klausul rahasia Sofyan Amrabat. MU memang hanya meminjam Amrabat selama 1 musim. Artinya, musim 2023-2024 ini mungkin bakal jadi kesempatan Amrabat membuktikan diri jika dia ingin bertahan di Old Trafford. Menurut Daily Mirror, Fiorentina telah mencantumkan klausul khusus dalam kontrak peminjaman Amrabat. Klausul yang dimaksud adalah bahwa kontrak Amrabat akan otomatis diperpanjang 1 tahun jika MU memutuskan untuk tidak membeli secara permanen di akhir masa pinjaman. Dua klub memang sudah menyepakati opsi pembelian permanen dalam kontrak peminjaman kali ini, namun sifat kesepakatan itu adalah opsi, bukan wajib. Portugal kejam. Bagi Luxembourg, Portugal adalah lawan yang kejam. Bagaimana tidak, 2 kali bertemu di kualifikasi Euro 2024, mereka 2 kali dibantai dengan agregat 15 gol tanpa balas. Dini hari tadi Portugal berhasil menggilas Luxembourg dengan skor 9-0 tanpa balas. Pada pertemuan sebelumnya di laga kedua yang digelar pada Maret 2023 lalu,
Portugal juga menang telak atas Luxembourg. Mereka menang 6-0 di kandang Luxembourg waktu itu. Joao Felix diyakini cocok untuk Barcelona. Felix bergabung dengan Barcelona pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2023. Dia datang dengan status pinjaman selama 1 musim dari Atletico Madrid. Felix sudah menjalani debutnya bersama Barcelona. Dia dimainkan sebagai pemain pengganti saat Blaugrana menang dengan skor 2-1 melawan Osasuna. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez merasa sangat yakin Joao Felix akan sangat cocok untuk Barcelona dan menjadi pemain kunci di bawah asuhan Xavi Hernandez. Pemerintah gelontorkan 399,5 miliar rupiah untuk Piala Dunia U17. Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana sebesar 399,5 miliar rupiah untuk Piala Dunia U17. Anggaran itu akan diberikan dalam beberapa termin pada waktu dekat. Kepastian itu disampaikan setelah Kemenpora dan PSSI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyaluran bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan dan pelatnas Timnas U17 2023. Jan Oblak ungkap perjuangannya melawan cedera leher parah. Penjaga gawang utama Atletico Madrid Jan Oblak mengungkapkan perjuangannya melawan cedera leher parah yang dalaminya di paruh kedua musim lalu. Sang kiper terpaksa harus absen dalam 8 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh timnya. Oblak mengakui bahwa itu adalah proses yang berat. Cedera leher yang saya alami sangat rumit, menyulitkan dalam beberapa bulan, namun saya percaya dengan kerja yang tepat, semuanya bisa diperbaiki. Saya merasa sangat sehat saat ini, saya sangat puas dan senang bisa kembali bermain, ujarnya. Joao Felix tak tertarik pakai nomor 10 di Barca. Barcelona tanpa pemain nomor 10 untuk pertama kalinya sejak 1995 menyusul keputusan Ansu Fati untuk dipinjamkan ke Brighton. Tetapi Diario Sport mengatakan nomor itu tidak ditawarkan kepada Joao Felix. Bahkan jika Barcelona menawarkan Felix kesempatan untuk mengenakan seragam ikonik tersebut, tampaknya dia tetap menolaknya. Felix menyadari pentingnya nomor punggung 10 dan menginginkan nomor yang tidak terlalu menonjol setelah tiba dengan status pinjaman selama 1 musim. Felix akan mengenakan nomor punggung 14 musim ini. Terpinggirkan di Tottenham, Ivan Perisic diminati Hajduk Split. Klub asal Kroasia Hajduk Split dikabarkan sedang mempersiapkan untuk melakukan pergerakan untuk merekrut pemain terpinggirkan Tottenham, Ivan Perisic di bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Perisic kabarnya juga sedang mempertimbangkan opsi menjelang kontraknya yang akan segera habis. The Lily Whites kemungkinan tidak keberatan jika kehilangan servisnya secara gratis karena mereka juga tidak mengeluarkan sepeser pun untuk memboyongnya ke London Utara. Harap-harap cemas, ex-Chelsea lihat performa The Blues. Mantan bek Chelsea Gary Cahill turut bersuara tentang situasi Chelsea saat ini. Dia berharap agar Pochettino mendapatkan waktu lebih banyak untuk menangani The Blues. Apalagi mereka musim ini memiliki skuad termuda di Liga Primer dan berisikan wajah-wajah baru. Ketika Anda dalam masa transisi dan tim sedang berkembang dan berubah dengan begitu banyak perubahan, mereka membutuhkan waktu. Mereka mendapatkan beberapa hasil sulit dan itu akan menjadi pengalaman bagi mereka, ujar Cahill. Demi selamatkan karir, Scott McTominay disarankan tinggalkan MU. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sejak Erik ten Hag menjadi manajer Manchester United, Scott McTominay kurang mendapatkan menit bermain di tim utama. Bahkan nasibnya pada musim ini diyakini tidak akan mengalami banyak perubahan. Mantan pemain Skotlandia, Barry Ferguson, menyarankan agar Scott McTominay meninggalkan Manchester United untuk menyelamatkan karirnya.
Ferguson sendiri mengaku tak menyangka bahwa McTominay kurang mendapatkan kesempatan bermain di Manchester United meski tampil mengesankan di level internasional. Meski bertahan, Liverpool sebenarnya bersedia lepas Mohamed Salah. Dengan ditutupnya jendela transfer Liga Pro Saudi pekan lalu, Mohamed Salah akan tetap berada di Merseyside hingga setidaknya Januari. Setelah Liverpool secara terbuka menegaskan bahwa pemain berusia 31 tahun itu tidak akan dijual. Namun terlepas dari pernyataan bahwa Salah tidak akan dijual, klub sebenarnya mempertimbangkan untuk menjual pemain berusia 31 tahun itu karena kesepakatan itu akan masuk akal secara bisnis. Uang tunai lebih dari 200 juta pound sterling pasti akan sangat diterima dalam proses membangun tim untuk masa depan. Perjanjian rahasia Xabi Alonso di tengah spekulasi masa depan Jurgen Klopp. Pembicaraan ketertarikan pada Jurgen Klopp untuk posisi manajer tim nasional Jerman telah membuat para penggemar memikirkan siapa yang pada akhirnya akan menggantikan manajer legendaris Reds ketika saatnya tiba. Salah satu nama adalah Xabi Alonso. Namun Xabi Alonso telah mendapat perpanjangan kontrak hingga 2026. Namun menurut Sportbild, kontrak tersebut berisi perjanjian rahasia yang memungkinkan Alonso meninggalkan perannya di Jerman untuk pekerjaan lain jika ada tawaran yang sesuai tanpa memutuskan kontrak. Javier Zanetti puji performa Lautaro Martinez di awal musim ini. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Lautaro Martinez di awal musim ini. Dari 3 pertandingan pembuka Serie A musim ini, Lautaro sudah mencetak 5 gol dan membantu timnya berada di pucuk klasemen. Menanggapi perkembangan yang ditunjukkan oleh Lautaro, Javier Zanetti mengaku sangat bangga, terlebih karena ia yang mengusulkan kepada Inter untuk mendatangkannya. Zanetti menilai hal tersebut sebagai kondisi yang sangat wajar, mengingat kualitas yang dimiliki oleh sang pemain. Pernyataan Juventus soal situasi Paul Pogba usai tak lolos tes doping. Paul Pogba telah dinyatakan tidak lolos tes doping oleh Badan Anti-Doping Italia. Pogba terancam diskor selama 4 tahun. Tak lama setelah itu Juve pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Juventus menyebutkan kalau mereka akan melakukan evaluasi ke tahap berikutnya. Juventus mengumumkan bahwa hari ini Paul Pogba menerima skorsing pencegahan dari Pengadilan Anti-Doping Nasional. Menyusul hasil tes yang dilakukan pada 20 Agustus 2023, klub berhak mempertimbangkan langkah prosedur selanjutnya, bunyi pernyataan dari Juventus. Jalan ninja Marco Verratti. Marco Verratti membuat pilihan yang unik pada bursa transfer awal musim 2023-2024 ini. Verratti mengambil jalan berbeda dibanding pemain lain. Banyak tawaran dari Arab Saudi yang mampir ke Marco Verratti, namun Verratti lebih memilih pindah ke Qatar. Verratti akan bermain untuk Al Arabi, dia ditebus dengan nilai transfer 45 juta pound sterling. Gelandang timnas Italia itu bakal menaikkan kontrak dengan Al Arabi. Verratti punya jalan ninja dengan pindah ke Qatar daripada ikut gelombang kepindahan pemain ke Arab Saudi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!